Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, ada baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita akan melanjutkan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada bab 2, yaitu makna, alinea, dan pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan keempat. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kalian subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa like dan komen video ini. Kita melanjutkan materi pada kompetensi dasar 3.2, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan keempat ini yang akan kita bahas adalah sikap positif terhadap makna, alinea, dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif terhadap makna, alinea, dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. 2. Senantiasa mendoakan arwah para pahlawan bangsa yang telah berkorban demi tegaknya kemerdekaan di bumi Indonesia. Tiga, pada setiap upacara bendera selalu diadakan prosesi hening cipta yang biasanya diiringi lagu mengheningkan cipta ciptaan T. Prawit. Pada saat prosesi hening cipta diharapkan kita memanjatkan syukur sekaligus mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 4. Mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Sebagai contoh, belajar dengan giat, mengikuti berbagai organisasi dan menyalurkan hobi dan bakat pun termasuk mengisi kemerdekaan. Jadi anak-anak, isilah kemerdekaan ini dengan suatu perbuatan yang bermanfaat baik bagi diri kita, bagi orang tua, bangsa dan negara. 5. Jangan sampai masa pertumbuhan dan perkembanganmu diisi oleh hal-hal yang negatif seperti bermain tanpa kenal waktu, berhura-hura, bertindak menjurus ke arah kriminal, kejahatan, terjerumus ke dalam narkoba, dan lain-lain. Intinya, jangan korbankan masa depanmu dengan hal-hal yang justru akan merugikan diri sendiri. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pokok pikiran persatuan. Di lingkungan keluarga, misalnya menghargai, rukun, sopan santun, dan saling menjaga antar anggota keluarga. Tuh sifat-sifat atau perbuatan yang mesti kita lakukan di dalam lingkungan keluarga berdasarkan pokok pikiran persatuan.
B. Di lingkungan sekolah, misalnya aktif dalam organisasi dan kelompok belajar, bekerja sama, serta menjaga kerukunan sesama siswa dan menghormati guru. C. Di lingkungan masyarakat, misalnya membaur dengan warga lain tanpa memandang perbedaan, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati perbedaan. Anak-anak mesti tahu bahwa negara Indonesia ini negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan. Dua, pokok pikiran keadilan. Nah, di sini kita akan bahas perbuatan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran keadilan sosial. Di lingkungan keluarga, misalnya tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan adil dalam pembagian tugas rumah. Nah, pembagian tugas rumah ini disesuaikan dengan kemampuan anggota keluarganya. Di lingkungan sekolah, misalnya menaati tata tertib yang berlaku dan melaksanakan kewajiban yang diberikan. Nah, di lingkungan sekolah, kita sesama warga sekolah, terlebih lagi anak didik atau siswa harus selalu mentaati tata tertib sekolah maupun aturan-aturan yang diberikan oleh dewan gurunya. Di lingkungan masyarakat, misalnya menjaga pergaulan dan keharmonisan hidup serta membantu warga yang kesusahan. Sebagai warga yang baik, selalu menjalankan kewajiban seperti membayar pajak tepat waktu, menjaga fasilitas umum, serta menjaga ketertiban. Tiga, pokok pikiran kedaulatan. Yang akan kita bahas di sini adalah sikap, perbuatan, maupun perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Di lingkungan keluarga, misalnya melaksanakan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan tetap menghormati agar anggota keluarga lainnya. Di lingkungan sekolah, misalnya melaksanakan diskusi kelompok belajar, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Di lingkungan masyarakat, misalnya mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong warga lain yang mempunyai hak pilih untuk melakukan pemilihan atau pemilihan umum. 4. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita akan bahas sikap, perbuatan, serta perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran keempat, yaitu pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Di lingkungan keluarga, misalnya memiliki kesadaran untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah di rumah, tidak saling mengganggu pada saat pelaksanaan ibadah. Di lingkungan sekolah, misalnya menghargai dan menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di lingkungan masyarakat, misalnya mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, saling mengasihi dengan menjaga silaturahmi. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada bab 2, pertemuan keempat atau pertemuan terakhir. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan di bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.